Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Juru Bicara. Kita tentu tidak lupa pada tahun 2021 lalu sebanyak 279 juta data peserta BPJS Kesehatan diduga bocor. Tidak tanggung-tanggung, yang bocor ialah data nomor induk kependudukan, nama, alamat, email, bahkan sampai foto pribadi. Data-data tersebut kemudian diduga diperjualbelikan, di mana tahun sebelumnya Komisi Pemilihan Umum juga melaporkan dugaan bocornya data jutaan daftar pemilih tetap. Di tahun yang sama ada pula laporan bahwa 1,3 juta data pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bocor meskipun kemudian dibantah oleh kementerian. Tahun lalu kita dihebohkan lagi dengan pembocoran data oleh seorang peretas yang mengaku bernama Biorka. Data di sejumlah instansi baik lembaga pemerintah maupun korporasi dibobol dan dibocorkan. Belakangan Biorka juga diduga berulah lagi dengan membocorkan 34 juta data paspor warga negara Indonesia. Ironisnya, data tersebut ditemukan dijual di dark web senilai $10.000 Amerika Serikat atau setara 150 juta rupiah. Semua informasi yang bocor dijual dalam format CSV. Tentu masyarakat sangat berharap akan implementasi komprehensif dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Masyarakat pasti berharap regulasi tersebut bisa beri solusi atas persoalan kebocoran data yang terjadi. Ya pemirsa, tahun lalu kita dihebohkan dengan pembocoran data oleh seorang peretas yang bernama Yorka. Data di sejumlah instansi, baik lembaga maupun pemerintah, korporasi dibobol dan juga dibocorkan. Nah belakangan ini sebanyak 34 juta data paspor Indonesia diduga dibocorkan dan diperjualbelikan. Informasi tersebut diungkap oleh seorang praktisi keamanan siber melalui cuitan di Twitter pribadinya. Kemenkominfo melalui Dirjen Aptika menjanjikan akan merilis hasil temuan dari penelusuran yang dilakukan setelah mendapatkan informasi lebih mendalam. Namun untuk mendiskusikan pada hari ini, kami mengajak Anda untuk berdiskusi dalam Juru Bicara bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Ya, Pak Dirjen, mengenai kebocoran data yang tengah ada saat ini, mengenai kebocoran data paspor begitu Pak. Apakah dapat dikatakan bahwa data paspor yang ini diperjualbelikan ini dikatakan valid begitu Pak? Ya, jadi sehari setelah adanya informasi dugaan kebocoran data, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini Direktorat Jenderal Aptika, BSSN, dan Imigrasi berkoordinasi dan kemudian bersama-sama menelusuri dugaan pencurian data. Dan sehari setelah informasi tersebut beredar, kita mendapatkan kesimpulan sementara waktu itu bahwa data yang beredar di masyarakat dan data yang biasa dipakai di paspor ada perbedaan struktur, ya ada perbedaan struktur. Nah, tetapi kemudian penelusuran lebih lanjut lagi, rupanya memang data yang beredar di publik itu bukan seluruh data yang ada di dalam paspor. Misalkan satu paspor itu kan ada bermacam-macam data. Ada nomor paspor, ya ada kemudian nama dan beberapa data lainnya. Yang beredar di masyarakat tidak semua data itu, tetapi adalah bagian-bagian dari data yang ada di dalam paspor. Nah, lalu kami kemudian melakukan penelusuran kembali dan memang kita lihat ada kemiripan, ya ada kemiripan data-data yang beredar di masyarakat dengan data yang ada di paspor. Nah, tetapi ada temuan lain lagi bahwa data yang beredar itu atau yang dicuri, yang bocor itu data tahun 2020. Nah, tahun 2020 itu Imigrasi masih menyimpan sendiri datanya. Ya, tahun 2020 itu masa transisi katakanlah sekurang-kurangnya dari penyimpanan di imigrasi dan kemudian dialihkan ya atau diimigrasikan ke PDN.
Nah, untuk lebih lanjutnya tentu kami masih melakukan, Kominfo masih melakukan penelusuran. Ya, kita sedang menunggu hasil audit BSSN. Ya, dari hasil audit tadi diketahui nanti kepastiannya apakah data yang beredar di masyarakat itu atau yang dibocorkan atau dicuri itu valid. Ya, kemudian juga dari hasil audit kita berharap kita mengetahui penyebabnya apa begitu, dan Kominfo juga dalam waktu dekat ini akan memanggil imigrasi ya, karena memang yang bertanggung jawab melindungi data itu adalah dalam bahasa Undang-Undang PDP adalah pengendali data. Ya, dahulu biasa disebut wali data atau pengampu data. Begitu, Bilkis. Ya, baik. Sehingga berdasarkan hasil penelusuran sementara bahwa terdapat perbedaan di struktur dari data paspor yang telah bocor ini, dan tentunya kita semua masih menunggu hasil audit dari BSSN. Tapi kemudian penelusuran berikutnya memperlihatkan kemiripan. Ya, ada kemiripan. Ya, jadi boleh jadi datanya valid ya, tetapi ini baru kesimpulan sementara. Nah, kita masih akan menelusuri lebih lanjut lagi untuk menguji validitas data yang beredar itu apakah sama dengan data di paspor. Baik, kita semua tentunya berharap begitu ya Pak, untuk dapat segera diketahui apa sebenarnya penyebabnya bahwa data ini dapat muncul di permukaan begitu. Kita harus jeda terlebih dahulu Pak Dirjen dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.